Infonya nah kebakaran nah. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita hadirkan informasi pertama. Ini ada kebakaran hebat melanda sebuah kafe di Jalan Nyai Balau, Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya. Bisa dilihat pemirsa, ini api dengan cepat membakar dan juga menimbulkan kepulan asap yang tebal, membuat panik warga sekitar. Petugas pemadam gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan para relawan ini berjibaku untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4 subuh tadi yang telah berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya kebocoran tabung gas di area dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu pemirsa, ada 12 rumah yang terbakar di pemukiman padat penduduk Jalan Diponegoro, Terang-Terang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kondisi rumah yang dominan menggunakan bahan mudah terbakar ini membuat kobaran api semakin membesar. Besarnya kobaran api serta padatnya warga yang berada di lokasi kebakaran membuat petugas ini sulit untuk memadamkan api. Api berasal dari salah satu rumah kosong yang terbakar. Diperkirakan kerugian mencapai hingga miliaran rupiah. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya Selamat pagi, hari ini? Sudah Reza, puasa hari keberapa ya sekarang ya? Sudah masuk pekan kedua ya? Ya, Ya kan? 16, 15. Masya Kalau saya sih Allah, nggak berasa ngitungin ya karena saya. maunya Ramadannya ada terus gitu, nggak mau berpisah dengan bulan Ramadan. Ramadan ada terus, biar THR ada terus juga, gitu ya? Harapannya begitu. Harapannya begitu ya. Hari ini juga kita akan ajak pemirsa nanti untuk melihat, kemarin juga mungkin Reza sudah mendengar informasi perampokan sebuah rumah ya. Ini Iya. kan dugaannya masih perampokan. Betul. 2 orang menjadi korban, salah satu saat ini kritis sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi apakah memang motifnya karena perampokan, karena spekulasi di media Betul, sosial? banyak dugaan ya. Nah itu dia, dugaannya bukan hanya karena perampokan, tapi karena background dari salah satu korban. Nah Iya. nanti kita akan lihat kondisi rumahnya dan juga lingkungannya seperti apa. Tapi kita hadirkan informasi yang lain dulu pemirsa. Ini ada aksi heroik yang dilakukan 2 pemuda yang berduel dengan 2 orang pencuri motor bersenjata tajam di indekos di Jalan Biduri, Johar Baru, Jakarta Pusat, yang berhasil terekam kamera CCTV. Kami hadirkan kamera CCTV-nya untuk Anda pemirsa. Ini bisa dilihat bahwa awalnya kedua pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor dan juga berhenti di depan indekos tersebut pemirsa. Jadi pelaku utama yang menggunakan atribut ojek online turun dan juga memasuki indekos. Dalam waktu singkat pelaku berhasil keluar dengan membawa sepeda motor curian. Saat itulah ada 2 pemuda yang telah memantau gerak-gerik mencurigakan dari lantai 2 rumah langsung keluar dan mengejar kedua pelaku. Sempat terlibat duel saling baku hantam hingga salah satu pelaku nekat mengeluarkan senjata tajam. Keduanya akhirnya berhasil diringkus dan diampuk oleh warga. Warga mengaku mengenali wajah kedua pelaku dari media sosial yang sempat viral saat keduanya beraksi di kawasan Serdang, Kemayoran pada pekan lalu. Alhamdulillah berhasil digagalkan, tapi kembali lagi kita ingatkan kepada masyarakat, jangan main hakim sendiri. Serahkan saja para pelaku kepada pihak kepolisian ya, Za? Betul. Ada call center kepolisian 110. 110 yang bisa dihubungi juga ya. Jadi kalau dilihat memang belakangan nih aksi pencurian makin nekat dilakukan siang hari, ada CCTV di betul. lokasi ramai begitu ya. Kita ke informasi berikutnya masih terkait dengan pencurian pemirsa. Ada 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten yang babak belur dipukuli oleh warga. Nah ini memang tampak warga mencoba melayangkan pukulan ke pelaku yang terpergok saat melancarkan aksi kriminalnya. Pelaku tidak hanya mendapatkan pukulan, namun juga diseret oleh warga. Warga yang kesal terus memukuli dan juga menghantam hingga menyeret pelaku. Sebelumnya kedua pelaku masuk ke halaman minimarket dan juga mencoba mencuri sepeda motor milik warga yang sedang berbelanja. Namun naas saat hendak membawa kabur sepeda motor, aksi kedua pelaku diketahui warga. 1 pelaku tertangkap, sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Untuk pemeriksaan lebih lanjut pemirsa, pelaku yang ditangkap warga diserahkan ke Polsek Legok beserta senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Dia pun membawa senjata tajam.
aja bang, enggak fotoin aja bang ya. Oke, nanti kalau ketika udah ada di Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran dengan petugas. Dua orang kurir narkoba antar provinsi akhirnya berhasil diringkus oleh polisi. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Labuan Batu berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Penangkapan terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara pada Senin lalu. Saat dilakukan penangkapan, ditemukan 30 bungkus kemasan teh Cina dan 6 bungkus pil ekstasi berjumlah 30.000 butir. Berdasarkan keterangan dari kepolisian, ini merupakan jaringan internasional di mana barang-barang tersebut berasal dari Malaysia. Tersangka berinisial BS, warga Jawa Barat, dan IAO, warga Yogyakarta. Ini keduanya berhasil diamankan dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta dengan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Keduanya diancam hukuman penjara 20 tahun atau hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. ini mobil yang digunakan dari Jambi. Kita kabar berikutnya pemirsa, longsor di kilometer 16 jalur nasional Trenggalek Ponorogo di Desa Nglingis, Kecamatan Tugu, Trenggalek masih belum bisa dilalui. Tim gabungan memastikan bahwa kondisi lereng stabil untuk dilakukan tindakan. Ya, inilah kondisi longsor material bebatuan besar yang bercampur tanah yang menutup total akses Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo, tepatnya di kilometer 16 Desa Nglingis, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Kondisi badan jalan jalur tersebut telah rusak setelah tertimpa batu besar material longsoran dari tebing. Saat ini pemirsa, tim gabungan belum mengevakuasi material longsoran yang berarti karena kondisi lereng memang belum bisa ditebak. Tim juga masih menunggu kondisi lereng ini lebih stabil. Untuk membantu proses evakuasi telah disiagakan alat berat, 2 unit ekskavator dan juga breaker yang difungsikan untuk memecah batu yang berukuran besar. Kita bergeser ke wilayah Magelang, pemirsa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban banjir lahar hujan gunung berapi di alur Sungai Senowo. Jadi korban pertama ditemukan terjepit di material bebatuan, tepatnya di Desa Keninggar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Selang setengah jam, tim SAR kembali menemukan korban kedua di aliran Sungai Senowo, tepatnya di Sabo, yang berjarak sekitar 4 km dari korban pertama. Kedua jasad yang belum teridentifikasi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan visum. Tim SAR gabungan juga masih mencari 2 korban lainnya yang sebelumnya masih dilaporkan hilang. Akibat bencana banjir lahar hujan gunung berapi yang terjadi pada Selasa sore, jumlah korban meninggal ada 3 orang, 2 orang dilaporkan hilang dan 6 warga mengalami luka. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini 1 orang tewas dan rekannya mengalami luka parah akibat motor yang dikendarainya menabrak separator dan diduga terlindas bus Transjakarta, tepatnya di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Kejadian bermula ketika motor ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ancol menuju ke Senen hingga menyalip bus Transjakarta. Diduga pengemudi motor hilang kendali menabrak separator dan di belakangnya ada bus Transjakarta hingga korban ini terseret sejauh 10 meter. Kecelakaan membuat 1 orang tewas tersangkut di kolong bus Transjakarta, sedangkan 1 rekannya mengalami luka berat. Kedua korban langsung dibawa petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan penanganan medis serta visum.
Dari informasi kecelakaan lalu lintas ini juga kembali kita ingatkan kepada pemirsa untuk berhati-hati dalam berkendara ya, Za. Karena juga kalau berbicara mengenai berkendara, ini pasti interaksinya tidak hanya dengan diri sendiri, tapi juga ada pengendara lain yang menggunakan jalan tersebut. Apalagi sebentar lagi pada mudik ya. Nah itu dia. Nah, jangan sampai tuh kelelahan, microslip, itu bahaya banget. Atau barang bawaan lebih daripada kapasitasnya ya. Itu dia. Kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini langsung dari Tugu Tani, Jakarta Pusat. Sudah ada Bribtu Eklesia. Selamat pagi, silakan informasinya. Baik, terima kasih Rati dan Reza. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari ATMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Tugu Tani, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cikini yang akan menuju ke arah Gambir pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terlihat adanya antrean kendaraan di kawasan ini jelang antrean traffic light. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk pada pagi hari ini Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini, kami menghimbau tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan, dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Senen juga tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Namun kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan tetap berada pada jalur Anda masing-masing, tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 214 kasus laka lantas yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia, 28 orang luka berat, dan 272 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 49% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Reza dan juga Rati. Silakan. Pergi ke Malaysia bareng Tias Mirasi. Cakep. Bribtu Eklesia, terima kasih. Cakep. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda, pemirsa tenang aja nih. Jadi pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan untuk BBM, LPG dan juga minyak mentah dalam negeri dalam kondisi aman semuanya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda ya. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri undangan rapat terbatas di Istana pada Rabu petang kemarin. Iya, Menteri Agama Nasaruddin Umar terlihat lebih dahulu tiba di sana, disusul oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut dirinya ditugaskan untuk melaporkan kondisi ketersediaan pangan jelang Lebaran. Sementara itu Menteri Agama menyebut kehadirannya di istana untuk melaporkan persiapan peringatan Nuzulul Quran. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup di Istana Kepresidenan kemarin. Malkan kapan selesai? Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Presiden Prabowo Subianto menulis surat duka cita atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang gugur dalam serangan militer Israel.
Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia di Jakarta. Rencananya pemakaman Ayatullah Ali Khamenei akan dilakukan di Mashhad yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq ini keluar dari Gedung Merah Putih KPK setelah menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan. Iya, Fadia terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK mengenakan rompi oranye dan dibawa langsung menggunakan mobil tahanan untuk menuju ke rutan. Sebelum memasuki mobil tahanan, Fadia menyampaikan pernyataan kepada wartawan yang membantah telah terjadi OTT seperti yang diberitakan. Fadia menegaskan saat proses penangkapan ia sedang bersama Gubernur Jawa Tengah dan telah meminta izin untuk tidak menghadiri sebuah agenda kegiatan. Terkait dengan dugaan keterlibatan dalam proyek pengadaan barang dan jasa, Fadia menegaskan dengan tegas bahwa dirinya membantah kejadian tersebut. Izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. Dan tidak ada barang serupiah pun di saya demi Allah. Walaupun saya bingung. Uang. Kabar berikutnya pemirsa, ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama dengan Baris Krim Polri menggeledah kantor PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia di Gedung Teraseri Tower di kawasan SCBD Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana pasar modal periode 2020 hingga 2022. Dari pantauan di lokasi, belasan penyidik terlihat membawa sejumlah box yang diduga berisi barang bukti hasil penggeledahan, diantaranya adalah sejumlah dokumen dan juga USB. OJK telah menetapkan 2 tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, ASS diduga berperan sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari PT BEPS. Sementara MWK merupakan mantan Direktur Investment Banking Mirai Asset. Keduanya diduga melakukan insider trading, manipulasi IPO, serta transaksi semu saham. Para terduga disebut melakukan perdagangan efek dengan menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya investor untuk membeli saham-saham tertentu. OJK juga menemukan adanya transaksi semu terhadap sejumlah saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nomine. Insider trading merupakan praktik ilegal di pasar modal. Kami dari OJK dan Baris Krim Polri melakukan kegiatan penyidikan yaitu penggeledahan di PT MA. Kami didampingi oleh Baris Krim. Jadi Baris Krim mendampingi kami dalam hal melakukan penggeledahan. Kenapa PT ini kita lakukan penggeledahan? Berdasarkan hasil penyidikan kami terhadap PT yang bersangkutan, ini korporasinya masih terlibat. Jadi penyidikan yang sedang berjalan ini kita kuatkan dengan kita mencari bukti-bukti lain di PT MA. Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan itu ada 2, yaitu saudara AS dan saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya. Sedangkan kasus korporasinya masih berjalan. Nah, oleh karena itu kita mencari alat bukti yang dengan hari ini kita lakukan penggeledahan. Ya, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan pemirsa. Kita tahu konflik militer antara Israel dan juga Amerika Serikat dan juga Iran ini semakin memanas. Gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan juga Israel pada akhir Februari 2026 akankah memicu eskalasi semakin meluas? Kita bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Iya, ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya juga sebenarnya dampaknya seperti apa bagi Indonesia dan apakah perang ini akan meluas begitu ya, melihat
kalau yang dirugikan kita lihat banyak banget ya. Ya, Mulai dari apalagi sekarang penutupan Selat Hormuz yang betul. terlihat sudah ada kenaikan harga minyak mentah. faktor ekonominya berpengaruh di sana, Ya. faktor sosial, keamanan masyarakat, terutama mereka yang terdampak sedang umroh, sedang traveling, ada yang ya. lagi transit di sana begitu ya. Bahkan negara-negara yang lagi transit ini harus menanggung banyak sekali. Puluhan ribu penerbangan setiap harinya harus dibatalkan. Ini kerugiannya luar biasa. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio ya, Za. Ya. Sudah ada Prof. Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi, Prof. Yon. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, terima kasih. Kalau kita mengutip pernyataan dari Donald Trump, memang mengatakan bahwa Amerika Serikat menyebut operasi militernya terhadap Iran ini berlangsung kurang lebih 4-5 minggu. Tapi masih bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dari Amerika Serikat sendiri. Nanti kalau misalnya kita melihat saat ini kan eskalasi semakin meningkat ya Prof, sejak awal serangan. Kalau nanti semakin lama, semakin panjang, apakah pihak-pihak mana yang sebenarnya paling dirugikan? Baik Amerika Serikat atau Iran ataupun Israel, dan implikasinya? Geopolitik, ekonomi? Ya, kalau kita lihat secara umum ya, dunia ini kan sedang tidak baik-baik saja ya. Secara geopolitik kita melihat bahwa perang Rusia-Ukraine belum selesai. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penculikan ya Presiden Venezuela. Itu kan juga mengganggu tatanan Dalam dunia. negeri perang takjil, Ya. perang batin saya sering. War takjil. Takjil war ya. Jadi di mana-mana ada perang, dan sekarang ya yang terbaru kan perang Amerika, Iran, di situ ada Israel. Nah, dalam kondisi yang seperti ini pasti ya dunia sudah mulai was-was ya, krisis global yang akan dihadapi. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Selat Hormuz ditutup gitu ya, itu kan pasti dampaknya kemana-mana. Itu kan salah satu jantung perekonomian dunia ya. 1/5 atau 20%. Iya, 20%, hampir 2 juta barel tiap hari ya. Jadi kalau sekarang sudah 2 atau 3 hari ditutup kan berarti suplai minyak ke dunia internasional yang sangat membutuhkan itu akan sangat terganggu. Kalau Trump bicara tentang 4-5 minggu, mungkin Trump melihat bahwa ya dia sudah tidak tergantung lagi dengan minyak. Tapi kan bagaimana negara-negara lain termasuk Indonesia kan gitu. Jadi kalau 4 minggu saya kira sudah melebihi dari batas kemampuan kita bertahan ya. Justru terlalu lama itu. Terlalu lama karena Indonesia kan cadangan minyaknya sampai 20 hari 20 ya. hari, ya. Maka kan harus sudah mencari alternatif, dan kemarin kan ada siaran dari pemerintah akan mengalihkan ke Amerika ya untuk mendapatkan suplai minyak itu. Nah, saya kira ya tidak hanya aspek minyak, nanti kan komoditas, harga naik ya, mengoreksi APBN kalau kemudian tidak defisit ya. Ya, tidak segera dilakukan mencari mitigasi ya, solusi dari sini. Dan semua sekarang kan juga berpikir rasional sebenarnya, nggak mau terlibat perang kecuali mereka yang memang punya ideologi perang. Dan Tapi Prof begini, kalau kita mengutip dari Kementerian Keuangan Israel, memperkirakan perang Iran ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga sekitar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat per minggu. Jika kondisi darurat terus berlangsung, sebenarnya kedua belah pihak juga merasakan kerugian ya. Dalam arti cost-nya keluar lebih besar, belum lagi jatuhnya korban. Infrastruktur. Ya, betul, sangat-sangat tinggi kan kos perang itu. Jadi kedua belah pihak saya kira kan juga bisa dihitung setiap rudal yang diluncurkan, drone, harganya juga sangat tinggi. Dan apakah kemudian mereka mampu ya berperang dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, dalam aspek ini kan kalau kita melihat geopolitik ya, banyak juga ada yang merasa sangat rugi, ada juga diuntungkan. Jadi kalau kita melihat Cina contohnya ya, kenapa Cina kemudian tidak segera membantu secara langsung ya? Itu kan Cina juga nggak mau terlibat ya perang head to head ya dengan Amerika di luar wilayahnya. Kecuali kalau dia attack maka dia akan habis-habisan untuk menyerang. Nah, perang yang panjang, kemudian teknologi perang yang digunakan oleh Amerika kan juga dipelajari oleh Cina gitu. Jadi sebagai test case aja, bagaimana sih pertahanan ya Iran itu strateginya seperti apa. Pada satu sisi juga semakin lama juga kemampuan resources Amerika akan terkuras begitu ya. Sehingga ini juga menguntungkan Cina dari aspek bahwa kemampuan
satu bahwa teknologi Amerika dalam pertahanan dan serangan itu juga sudah dipelajari gitu kan. Anggap saya ini sebuah pelajaran 1 bulan ya bagi Cina. Kemudian yang kedua pasti resources ekonomi dan lain sebagainya juga berkurang. Begitu nanti menghadapi Cina di Asia Pasifik atau Indo-Pasifik, kondisi Amerika juga tentu tidak sekuat. Tidak sekuat itu. Nah itu saya kira juga aspek Cina dia juga nggak akan jor-joran memberikan bantuan karena dia kan akan menghitung juga ya untuk reserve ke depan ketika shift ya dari Timur Tengah menuju Indo-Pasifik. Negara-negara Eropa kan juga pada nggak mau kan. Yang terakhir Spanyol menolak, tapi kan Trump kemudian ya udah kalau begitu kita putus hubungan dengan Spanyol. Tapi kan nggak bisa begitu kan, setiap ada masalah diputus hubungan. Ada kayak masalah aja ya, nah iya setelah itu bahkan diberi hukuman ya. Seperti apa yang terjadi di Iran itu kan saya kira sangat tidak rasional ya dalam hubungan internasional. Prof, kalau kita bicara biaya ya Prof, tadi kan Ratih juga bilang bahwa biaya fantastis, tapi dari informasi yang kami dapatkan ternyata senjata yang digunakan Iran jumlah biayanya justru lebih murah per harinya dibandingkan dengan Amerika Serikat. Ya, itu kan nanti berkaitan dengan teknologi pertahanannya, seefektif apa kemudian apa senjata digunakan dengan biaya yang lebih murah, pasti kan keterbatasan yang dimiliki oleh Iran, tetapi kan harusnya dengan menggunakan strategi ya. Jadi dengan senjata yang murah kapan harus diluncurkan begitu ya. Bisa saja kan yang senjata murah diluncurkan untuk mengecoh agar senjata yang mahal-mahal itu kan digunakan untuk mencegat, untuk menghancurkan. Baru setelah itu ya senjata yang memang andalan mereka yang dikeluarkan satu-satu. Nah, kita juga tidak tahu kejutan apa gitu ya yang akan dilakukan oleh Iran ya. Walaupun orang melihat bahwa Iran itu kan ekonominya terpuruk ya dan lain sebagainya, lama diembargo. Tapi kan dari 79 sampai sekarang dia mengembangkan teknologi pertahanan, senjata yang tidak terekspos ya. Dan banyak yang dilakukan kan di bunker di bawah tanah ya, yang tidak muncul di permukaan. Nah, apakah itu terdeteksi juga begitu ya, sehingga kita melihat bisa saja Trump miskalkulasi ya terhadap kemampuan Iran yang asumsinya dalam waktu singkat mungkin nggak lebih 1 minggu lah itu kan sudah beres ya. Bayangin semua pemimpinnya ya, top leadernya dibunuh ya. Asumsinya kan negara itu akan kolaps ya. Tetapi kan realitasnya justru semakin bangkit, semakin kuat melawan Amerika. Nah ini ya salah satu kekuatan yang membuat Iran bisa survive dengan teknologi yang dia miliki ditambah ideologi perlawanan yang kuat ya, membuat Amerika dan Israel juga mulai berpikir ulang ketika dukungan internasional, bahkan Amerika dukungan internal kan juga semakin kurang karena disebut sebagai Trump War ya, bukan American War gitu. Prof, yang cukup menarik adalah kita bicara di kawasan sekitar, di Timur Tengah begitu ya. Informasi yang beredar ini kan simpang siur ya, coba kita konfirmasi kepada Anda. Ini kabarnya kan ada usaha untuk mengadu domba supaya perangnya antar sesama negara teluk, sesama umat muslim dan sebagainya. Apakah itu benar dan apakah usaha-usaha ini juga benar dilakukan oleh Amerika Serikat, Prof? Nah, sejak lama kan sebenarnya propaganda Amerika dan Israel kan ingin menjadikan Iran itu sebagai musuh regional ya. Jadi nggak hanya Iran memusuhi Israel, tetapi juga Iran kemudian mengancam ya negara-negara Arab. Padahal sebelumnya 2-3 tahun lalu kan sudah ada normalisasi yang digagas oleh Cina ya. Bahwa hubungan akan baik kalau wilayahnya itu stabil, ekonomi baik kalau stabil. Tapi kan pendekatan Israel bahwa ya Israel itu bisa survive kalau di sekitarnya itu mengalami kekacauan kan gitu ya. Dan Amerika nampaknya support itu. Nah, dalam kondisi ini maka ketika perang antara Israel, Amerika dengan Iran coba untuk digeser ya, ditarik agar kemudian negara-negara Arab itu terseret di dalam perang, ya itu saya kira yang diinginkan oleh Israel ya, bahwa ya perang ini tidak hanya kepentingan Israel, tapi juga negara-negara Arab terancam. Maka kan banyak ya misinformasi, bahkan apa yang dilakukan oleh Israel ya, bagaimana mengaduk-aduk wilayah di kawasan Timur Tengah ya agar satu sama lain saling terpancing, bermusuhan begitu ya.
Nah, Tapi Prof melihatnya akan arah ke sana nggak? Dalam Kepancing arti nggak sih mereka? Saudi Arabia menyatakan bahwa ya semua negara di Teluk mengecam tindakan Iran. Tapi akankah mereka benar-benar mengambil langkah untuk menyerang balik atau justru ya lebih menahan diri? Ya, kalau menyerang balik saya kira tidak, karena sangat beresiko ya. Mereka juga mulai menghindari peperangan karena obsesi mereka kan sekarang tidak lagi menggantungkan kepada minyak. Bagaimana kemudian transformasi ekonomi dilakukan, memperkuat pariwisata. Pariwisata kan menjadi andalan. Iya. Bayangin negara yang mempromosikan pariwisata tetapi di situ tidak aman banyak konflik, banyak perang, pasti juga Investor enggak. segala macam di Dubai Ya, itu kan investasinya jadi ketakutan kalau tidak besar. aman. Saudi Riyadh kan membangun berbagai macam fasilitas yang Kalau kemudian sekitar itu nggak aman, pasti semua proyek-proyek itu akan gagal. Jadi mereka akan berpikir panjang, apalagi itu kan juga untuk masa depan ya. Mereka bukan hanya sekali berperang tapi kemudian nanti hancur ya. Pasti akan semakin rasional ya ketika melihat situasi yang ada di kawasan Timur Tengah. Oke, kalau kita lihat tarik ke belakang ya Prof, ini biasanya perang di Timur Tengah ini bisa selesai, bisa meredam ketika ada tekanan-tekanan dari internasional. Melihat apa yang terjadi saat ini, apakah tekanan internasional juga akan berperan untuk meredam perang yang terjadi ini, atau justru tadi yang seperti Prof bilang bahwa negara masing-masing ya pilih untuk lebih aman aja, ngamanin dirinya sendiri begitu? Ya, tekanan internasional saya kira berperan ya. Ketika suatu negara sudah kehilangan legitimasi untuk berperang ya, pasti itu akan mengurangi, tidak semangat lagi, apakah termasuk dunia internasional, kemudian di dalam negeri juga sendiri. Kalau dalam negeri mengatakan ini bukan perang kami kok gitu ya, dan kami semakin menderita dengan perang, dan itu pasti akan mengurangi ya obsesi. Kalau kita lihat perang Amerika, Israel dengan Iran itu kan tujuan mereka adalah menghancurkan Iran begitu ya, dianggap sebagai musuh. Tapi bagi Amerika sebenarnya real nggak Iran itu sebagai musuh mereka ya? Ketika posisi Iran itu sangat jauh dari Amerika, justru kemudian model ekspansi Amerika yang menanam militer ya di mana-mana, pangkalan militer di mana-mana itu untuk menciptakan perdamaian atau memancing konflik begitu. Nah, kebetulan Iran menentang gitu ya upaya-upaya Amerika untuk hegemoni. Maka ya nggak ada pilihan bagi Amerika, siapapun yang menentang kehendak ekspansi Amerika ya akan dihancurkan gitu ya. Apakah pilihannya nanti seperti Libya kan juga begitu ya. Dihancurkan, kemudian rakyatnya disupport dengan senjata agar mau memberontak gitu ya. Atau Irak yang kemudian dihancurkan ya, kepala negaranya juga mengalami nasib yang sama ya, hancur, nggak ada serangan. Nah, Iran sendiri kan nampaknya beda ya. Jadi setelah digoncang dengan demonstrasi, harapannya akan jatuh, tapi tidak. Kemudian diserang, top leadernya dibunuh, tetapi juga tidak. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu yang harus refleksi Amerika. Dan Amerika itu memang tidak pernah menyerang, menginvasi suatu negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Ya, tidak mengejar teroris kalau di situ nggak ada sumber daya alamnya. Jadi kalau ada yang udang di balik batu begitu ya. Kalau negara miskin ya biarkan gitu. Dia nggak akan datang menginvasi negara-negara miskin kalau nggak ada sumber daya di bisa Afrika, didapatkan atau keuntungan dari Amerika Serikat sendiri ya. Kan modalnya nggak balik juga akan rugi. Jadi nilai kemanusiaan juga saya kira ya kalau demokrasi ya berikan aja kepada rakyatnya gitu ya. Kami tidak mempromosikan demokrasi gitu. Nah, ini saya kira sesuatu yang standar ganda Amerika yang selalu dimainkan, tetapi tetap motifnya memang menguasai ekonomi dan sumber daya. Ya, Prof, kalau kita mengutip pernyataan dari Trump sendiri ya, sempat mengatakan bahwa negaranya memiliki persediaan persenjataan yang hampir tak terbatas, mampu melanjutkan operasi militer selama diperlukan. Ya, tadi Prof mengatakan waktu 4-5 minggu ini sebenarnya implikasinya besar ya. Implikasinya besar tidak hanya untuk negara yang bertikai, tapi juga untuk dunia. Yang mengkhawatirkan untuk kita melihat cadangan stok minyak mentah kita hanya sekitar 20 hari. Walaupun nantinya juga akan ada mungkin dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Tapi apa antisipasi atau apa implikasi yang bisa dirasakan oleh Indonesia begitu ya Prof ya? Tapi tahan dulu ya, kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia siap untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran. Sugiono juga telah menghubungi Menteri Luar Negeri Iran untuk menyampaikan niat Indonesia memediasi konflik yang tengah bergulir.
Dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut, dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Baik dari Iran maupun dari Israel ini masih terus dilakukan di kedua wilayah. Kembali lagi kita berbincang dengan Prof. Yon. Prof. Yon, kita juga tidak ingin membuat khawatir masyarakat. Nanti dikatakan stok BBM hanya 20 hari, kemudian panik buying begitu ya. Tapi pasti pemerintah punya langkah untuk mengantisipasi hal itu. Tapi implikasinya kepada Indonesia, baik stabilitas keamanan, kemudian stabilitas ekonomi, dan juga faktor mungkin pengaruh harga minyak dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu kan punya pengaruh ya. Biar bagaimanapun dalam kondisi saat ini semua negara harus bersiap-siap ya untuk menghadapi kemungkinan terburuk ya, berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan energi ya, atau lonjakan harga ketika dunia memang kondisi chaotic gitu ya. Tatanan dunia itu tidak diterapkan dengan baik gitu ya. Ada negara yang menjadi polisi dunia, tetapi kan polisinya malah bukan untuk menciptakan keamanan, tapi malah menyebarkan ketidakamanan kan gitu ya. Jadi katakanlah tadi ada Board of Peace ya. Itu adalah badan yang perdamaian. Itu kan namanya perdamaian, tetapi ternyata ketua dan anggotanya justru melancarkan serangan. Nah, dan ini masyarakat kan juga bertanya sebenarnya peran PBB seperti apa? Nah, sekarang ibarat singa nggak ada giginya, singa ompong ini. ya, sekarang negara yang berkepentingan untuk mendukung PBB itu kan negara-negara besar, dan ketika tidak sesuai dengan kepentingannya gitu ya maka PBB tidak digunakan gitu. Sementara anggota-anggota yang lain tidak mampu untuk kemudian menegakkan aturan ya berkaitan dengan hukum-hukum internasional. Jadi ketika pelakunya aktor global, kemudian great power, siapa yang kemudian bisa melerai gitu ya. Katakan lihat serangan Amerika terhadap Iran gitu ya. Kita kan membayangkan sebuah rumah yang dihancurkan ya oleh orang lain, kemudian pemilik rumah itu berusaha untuk melawan, kemudian kita datang untuk mendamaikan gitu ya. Harusnya kan bukan didamaikan, itu kan harusnya sudah penegakan hukum gitu ya. Betul, karena ada yang dirugikan. Kalau kita kemudian mendamaikan artinya kan ya sudah pilihannya adalah kalau sudah diserang sudahlah nggak usah membalas gitu. Kan selesai. Seperti Venezuela kan ketika diambil nggak melakukan perlawanan, mengikuti, selesai. Nah, apakah untuk konteks Iran juga akan diarahkan ke situ untuk menciptakan perdamaiannya gitu ya? Sudah diserang, sudah menyerah saja, biar tidak menyebabkan dampak yang lebih luas atau hak dia untuk mempertahankan diri itu juga diperhatikan. Nah, aspek-aspek itu kan yang membuat perang ini berkepanjangan. Jadi kalau ada pihak yang diserang nggak mau menyerah ya pasti akan dampaknya akan besar ya, karena dia punya hak untuk mempertahankan diri. Oke, Prof, kalau tadi kita sempat bicara, tadi Prof sempat menyinggung juga soal Board of Peace gitu ya, PBB yang seolah tidak ada perannya di sini. Apakah organisasi-organisasi lain seperti OKI, organisasi Islam, organisasi di kawasan Liga Arab dan sebagainya ini bisa berusaha untuk mendamaikan nggak? Bahkan sampai tadi Pak Sugiono bilang bahwa Indonesia ingin mengambil peran kok menengahi ini begitu dari jauh-jauh dari. Iya. Tentu kan organisasi-organisasi itu harusnya bisa menjadi bagian penting ya, apalagi kan case-nya itu ada di tataran yang menjadi tanggung jawab dari organisasi. Kalau OKI itu kan berarti Iran juga anggota OKI kan gitu ya. Indonesia juga anggota OKI. Indonesia juga anggota OKI, kemudian Israel bukan anggota OKI. Nah, kemudian bisa nggak OKI melihat masalah ini secara jernih gitu ya. Jangan sampai ketika ada Amerika, kemudian ada Israel dan sebagian OKI itu kemudian sudah menjadi bagian dari BOP ya, duduk dalam satu meja, tidak bisa jernih lagi melihat persoalan gitu ya. Justru
upaya untuk mendamaikan itu berusaha untuk melunakkan Irannya gitu ya. Ini negara kecil. Berarti kuncinya saat ini memang di Iran ya? Bagaimana Iran akhirnya mulai melunak, membuka ruang diskusi atau tetap melakukan ideologinya untuk menyerang Israel dan juga Amerika Serikat? Ya, juga Iran saya kira juga punya posisi ya. Jadi kalau tentu kan dia punya stand. Kalau yang dimaksud melunak itu adalah rejim change kan mereka menolak gitu ya. Sementara Amerika mintanya agar rejimnya diganti gitu ya. Mau aman rejimnya diganti, mau aman tidak melakukan perlawanan ya atas ekspansi yang dilakukan oleh Israel. Nah, negara-negara Arab juga nantinya juga harus mulai belajar begitu ya. Kalau kemudian tidak ada lagi yang melawan kehendaknya Israel, bisa saja kemudian negara-negara mereka juga terancam kan gitu ya, karena kan Israel ekspansionis gitu ya. Sekarang mungkin berusaha untuk kemudian memastikan Gaza tepi barat bisa mereka kuasai. Kemudian next berikutnya ya, apakah kemudian negara-negara tetangga itu tidak akan terancam oleh ideologi Zionis yang Greater Israel itu, yang wilayahnya belum dipenuhi semua gitu. Israel Raya itu ya. Israel Raya itu. Nah itu kan harusnya mereka mulai berpikir ancaman yang sebenarnya itu negara mana gitu ya. Bukan malah kemudian dibelokkan bahwa Iran sebagai ancaman, karena Iran tidak pernah memiliki ideologi untuk ekspansi gitu ya. Yang berusaha mencaplok wilayah Israel lain begitu. Nah, Israel punya agenda itu, kemudian Amerika mensupportnya. Nah, posisi negara-negara Arab mau di mana gitu ya. Apakah mereka ingin terus bahwa nasib negara Arab termasuk anggota OKID ditetapkan oleh Amerika, hegemoni dengan Amerika selamanya, atau mereka mau berubah gitu ya. Artinya kan Iran juga pasti akan berubah, permusuhannya akan dikurangi begitu ya. Dan demi kedamaian di kawasan Teluk itu, biar bagaimanapun kan mereka tetangga begitu ya. Betul. Pasti harusnya mengutamakan kedamaian tetangga dibanding kemudian mengambil atau kemudian mengikuti keinginan dan kepentingan dari luar begitu ya. Saya kira kan neighborhood-nya ya harus kemudian yang lebih dijaga ya. Kondusivitas dari wilayah Timur Tengah khususnya untuk negara-negara Teluk yang saat ini kita melihat juga justru semakin memanas begitu ya. Walaupun kita berharap tidak ada respon dari negara-negara seperti Arab Saudi, kemudian Oman dan lain sebagainya yang sempat juga di bom military base Amerika Serikat di sana. Tapi semoga perang ini dapat segera usai begitu ya, harapannya seperti itu ya. Terima kasih banyak Prof Yon sudah hadir pagi hari ini, sehat selalu. Kita juga akan terus mengupdate bagaimana nantinya kondisi di sana dan bagaimana eskalasi perang yang ada di sana. Betul, salah satu yang terganggu adalah jadwal penerbangan ya, akibat memanasnya perang antara Israel melawan dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Berimbas pada perjalanan umroh jamaah Indonesia, bahkan ada puluhan ribu jamaah umroh yang masih berada di Tanah Suci. Seperti apa kondisi terkininya kami hadirkan usai jeda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka untuk membahas ketahanan pangan hingga dinamika geopolitik. Dalam pertemuan tersebut, Presiden yang didampingi langsung oleh sejumlah menteri membahas jumlah isu strategis, diantaranya kesiapan pasokan dan harga bahan pangan, pelaksanaan stimulus ekonomi, ketersediaan cadangan minyak, serta gas LPG menjelang hari Lebaran. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pertemuan ini mencerminkan eratnya koordinasi antara pemerintah dan parlemen dalam memastikan berbagai kebijakan strategis bisa berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang dan sangat dinamis. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital bersama dengan Bareskrim, BSSN, dan BIN melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Meta di Jakarta. Langkah ini diambil menyusul banyaknya temuan disinformasi di media sosial seperti Instagram dan juga Facebook. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz melakukan sidak ke kantor Meta Platform di Jakarta.
Menkomdigi menilai platform digital wajib melindungi keselamatan dan kepentingan publik dari dampak misinformasi dan disinformasi. Menteri Komunikasi didamping oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara, Kemenko Polkam, Sat Cyber TNI, Bareskrim Polri, dan Baintelkam Polri. Sidak dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi formal dan persuasif dinilai belum berhasil optimal. Mutia Hafiz juga menyoroti tingkat kepatuhan Meta terhadap regulasi disebut masih di bawah 30%. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah meminta keterbukaan terkait algoritma, sistem moderasi konten, serta peningkatan pengawasan terhadap konten disinformasi. Dengan pengguna internet 230 juta, kita mau ada banyak orang yang juga ikut mengawasi ranah kita agar aman dan juga dapat melindungi masyarakat banyak. Tadi belum bisa dijawab ada berapa sebetulnya yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten disinformasi. Disinformasi itu teman-teman berbagai hal. Yang paling utama, paling tinggi adalah disinformasi kesehatan. Dan ini kami banyak sekali menerima komplain, masukan dari dokter-dokter dan mereka yang bergerak di sektor kesehatan terkait misinformasi yang berakibat terhadap hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Pemerintah menegaskan sebagai perusahaan yang mengambil manfaat ekonomi di Indonesia, Meta wajib mematuhi hukum yang berlaku di tanah air. Dari Jakarta, Atika Harahap, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Tadi dibilang ya, ada jemaah umroh kita yang masih terjebak belum bisa pulang. Biasanya adalah yang pesawatnya harus transit di negara-negara yang wilayah udaranya masih ditutup. Terdampak begitu. lah ya. Tapi ada juga yang sudah pulang dengan pesawat direct yang sudah di-charter menuju Indonesia. Ada juga jemaah yang baru berangkat ternyata dan sudah aman di Tanah Suci ya. Kita akan langsung berbincang bersama dengan tour leader jemaah umroh bergabung bersama kami, Mas Ismail Sidki. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak sehat juga semuanya di Indonesia? Alhamdulillah sehat. Bergabung juga bersama kami ya, Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Selamat pagi, Mbak Maria. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas Reza, Mbak Rati. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Maria dan juga Mas Sidki sudah meluangkan waktunya pagi hari ini ya. Ya, Mas Sidki, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana perjalanan kemarin, kabarnya kan sudah sampai di Tanah Suci, bagaimana perjalanannya, apakah memang ada cerita-cerita mungkin yang bisa disampaikan ke kita maupun ke Kementerian Haji dan Umroh? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Memang sebelumnya juga sebenarnya banyak jemaah yang mempertanyakan soal keamanan perjalanan kali ini ya. Dan juga kami sebagai tour leader, sebenarnya dalam setiap keberangkatan itu, kami juga tidak pernah mengabaikan faktor keamanan. Kami pasti terus memantau perkembangan situasi global, berkoordinasi dengan pihak maskapai, otoritas bandara, serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah Indonesia. Dan bagi kami keselamatan dan kenyamanan jemaah itu adalah prioritas utama. Jadi ketika kami memesan tiket pesawat yang direct dan langsung sampai, dan pihak maskapai menjamin keselamatan, kami yakin akan berangkat dan kami berangkat karena niat esensi berangkat ke Mekah, Madinah itu adalah untuk ibadah. Jadi nggak bisa ditunda. Begitu. Mas Sidki, jadi tiba di Mekah tanggal berapa, Mas? Kemarin saya tanggal, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 5, Mas, 5 Maret. Iya, tanggal 4, berangkat tanggal 4. Tanggal 4, oke. Berarti penerbangannya tidak transit ya, Mas? Direct ya ini ya? Tidak transit, direct langsung ke Jeddah. Direct langsung ke Jeddah, oke. Sampai di sana, mungkin Mas Sidki juga memantau kondisi. Mungkin saat di bandara sendiri, adakah mungkin Mas Sidki melihat penerbangan-penerbangan yang juga masih cancel, delay, dan lain sebagainya? Jujur ya, sejauh pantauan kami, ketika sampai di Jeddah itu justru tidak melihat ada kerumunan orang ya. Sepi aja dan sejuk-sejuk aja. Ketika sampai Jeddah juga situasi aman-aman aja gitu. Dan setahu saya jemaah-jemaah yang pulang dari Mekah, yang dari Jeddah, pulang dari umroh, ketika naik pesawat transit itu bisa pulang dengan tenang. Lancar ya.
Oke, baik, saya ke Mbak Maria. Mbak Maria, kalau tadi dibilang ketika misalnya ada jamaah umroh yang memang pesawatnya langsung direct menuju Indonesia kan bisa langsung pulang begitu ya. Tapi bagaimana dengan nasib mereka yang masih harus tertahan di sana? Pertanyaan dari publik sebenarnya, siapa sih yang menjamin keamanan mereka, lalu keuangan mereka yang harus nambah biaya untuk extend, untuk makan, untuk tinggal? Ya, terima kasih Mas Reza sudah Ya, bertanya sebenarnya mengenai hal itu, karena ini betul pertanyaan banyak pihak termasuk juga para jamaah yang saat ini masih tertahan baik di Arab Saudi, di Jeddah maupun juga di beberapa negara transit. Tapi begini, mungkin kami jelaskan terlebih dahulu data terakhir yang kami dapatkan Mas Reza hingga 3 Maret 2026 pukul 23.40 waktu Arab Saudi ya. Total ini sudah ada sekitar 2.278 jamaah umroh kami yang dalam proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Jadi kalau kami total begitu ya secara keseluruhan sejak tanggal 28 Februari hingga 3 Maret, artinya ini sudah ada lebih dari 10.000 jamaah yang kembali atau total angka tepatnya adalah 10.060 jamaah yang telah pulang ke tanah air menggunakan 27 penerbangan secara bertahap dalam kondisi yang alhamdulillah semuanya sehat walafiat begitu ya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Sebenarnya kami juga kemudian sudah menjalin komunikasi yang cukup intensif bersama dengan pihak PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau mungkin biasanya kita sebut sebagai travel gitu ya. Kami sudah menggelar 2 kali rapat darurat bersama dengan pihak travel. Kami terus mengingatkan kepada pihak travel bahwa sejatinya mampu melaksanakan kewajiban travel begitu ya untuk bisa memberikan pelayanan dan juga fasilitas yang luar biasa termasuk perlindungan kepada jamaah. Jadi kewajibannya tidak hanya pada saat administrasi sebelum keberangkatan, tapi juga kemudian pada saat jamaah ini berada di tanah suci dan juga tentunya ini yang tak kalah penting memastikan jamaah kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang mungkin harus dipenuhi dan kami juga kemudian bekerja sama tentunya dengan pihak travel untuk menjalin komunikasi bahkan negosiasi juga dengan sejumlah otoritas di Arab Saudi untuk membantu rekan-rekan dari travel. Nah, memang kami harapkan begitu ya ada kesamaan paham antara travel dan juga kemudian jamaah bahwa sebenarnya ini adalah situasi yang tidak diinginkan. Kita tidak pernah ingin begitu ya ada dinamika yang luar biasa di Timur Tengah dan semoga ini bisa dipahami betul baik oleh jamaah maupun travel tanpa harus menyalahkan salah satu pihak. Begitu Mas Reza. Ya, Mbak Maria, kalau berbicara tadi 10.000 jemaah yang sudah diupayakan pulang ke Indonesia, dari total kalau tidak salah 50.000 jemaah umroh ya Mbak Maria. Nah, upaya apa dalam arti apakah ini hanya menunggu saja nantinya maskapai-maskapai yang biasa melayani penerbangan untuk beraktivitas kembali atau ada upaya lainnya mungkin seperti mencarter penerbangan atau berkomunikasi dengan otoritas setempat, kerajaan Arab Saudi dan lain sebagainya untuk mengupayakan kepulangan dari jemaah umroh kita yang masih tertahan di sana? Betul sekali Mbak Rati, luar biasa pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita jawab ya, paling tidak sejak hari Sabtu hingga hari kemarin kami betul-betul maraton tuh. Jadi weekend kami juga masuk ke kantor menggelar beberapa rapat darurat baik bersama dengan Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Luar Negeri, pihak imigrasi, bahkan juga perwakilan dari Asosiasi Travel. Kami mengundang 15 travel dan juga sejumlah maskapai baik nasional maupun juga internasional. Nah, kami ingin sebenarnya melihat dan juga memitigasi begitu ya, apa mitigasi upaya-upaya bisa kami lakukan, kita sepakati bersama dalam memitigasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Alhamdulillah Mbak Rati, Mas Reza, dan juga Mas Zidki, bahwa ada beberapa kesepakatan yang kemudian bisa kita sepakati bersama. Mungkin saya bacakan beberapa poin pentingnya ya. Jadi kami sudah sepakat untuk bisa membentuk koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan yang pada datang gitu ya, untuk bisa kita sama-sama tukar data. Tukar data ini kami ingin mengupdate sebenarnya informasi berapa jumlah jamaah agar kita bisa berikan fasilitas yang luar biasa bagi mereka termasuk memfasilitasi komunikasi. Kemudian yang kedua, Kementerian Perhubungan ternyata berkomitmen akan memberikan kemudahan izin extra flight atau tambahan penerbangan dan juga izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang sebenarnya membutuhkan. Nah, dengan adanya
pintu begitu ya yang terbuka dari Kementerian Perhubungan ini, kemudian kami mendorong akhirnya kepada sejumlah maskapai yang hadir, baik itu maskapai nasional kita ya, Garuda Indonesia maupun juga beberapa maskapai lain untuk kemudian bisa melakukan hal ini. Karena fokus utama kami sebenarnya bagaimana kemudian bisa membawa pulang jamaah umroh kami yang berada di Jeddah maupun juga yang tertahan di beberapa negara transit ini seperti bisa di Doha, kemudian di Abu Dhabi, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di India. Nah, ini untuk kemudian bisa kita bawa pulang ke tanah air dalam kondisi yang cepat dan juga selamat begitu ya. Tapi saat ini itu sudah kita dorong dan prosesnya mungkin sedang dihitung terlebih dahulu ya oleh pihak maskapai dan terus akan kita pantau, Mbak. Jadi tim kantor urusan haji kami yang berada di Arab Saudi, di Jeddah, dan juga pihak KJRI di sana luar biasa, Mbak. Kemudian mereka menggelar ada pemantauan bersama langsung di Bandara King Abdul Aziz Internasional di sana untuk kemudian menemani dan juga mendampingi jamaah. Jadi para jamaah ini didampingi secara terus-menerus, ada 3 tim yang dibentuk dalam 3 shift begitu ya, yang bisa membantu komunikasi para jamaah dan juga memastikan para jamaah ini bisa mendapatkan tempat tinggal. Jika ada yang mau menginap, diarahkan ke sekitar wilayah Jeddah karena harganya lebih terjangkau dan juga kemudian jarak menuju ke bandara juga lebih dekat. Ada pula yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Kami pun juga kemudian membantu untuk hal itu, Mbak. Oke, saya ke Mas Sidki. Mas Sidki, kemarin sebelum keberangkatan mungkin ada keraguan dari calon jamaah gitu ya. Dampak psikologis mereka seperti apa kemarin? Adakah persiapan khusus ketika di sana? Adakah pendampingan khusus begitu atau perlakuan khusus selama menjalankan ibadah sejak sampai kemarin? Iya, betul sekali. Memang sempat ada beberapa kekhawatiran khususnya dari jemaah-jemaah yang lanjut usia ya. Mereka sempat mempertanyakan juga, Kak, ini gimana ya situasi lagi kayak gini, kita percuma berangkat kalau misalkan hati nggak tenang. Nah, paling upaya-upaya khususnya untuk menenangkan jemaah-jemaah tersebut, kami memberikan pemahaman ekstra aja sih sebelum berangkat karena ada sesi manasik terlebih dahulu. Dan diyakinkan bahwa jika nanti kita berangkat itu menggunakan pesawat yang direct gitu. Jadi insya Allah nggak akan transit dan akan langsung landing di Jeddah. Begitupun nanti sebaliknya pulangnya begitu. Dari Jeddah langsung landing ke CGK. Gitu. Oke. Mas Sidki, tadi dikatakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini terus berkomunikasi dengan pihak travel untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah walaupun kondisinya harus lebih mengeluarkan biaya ekstra atau extend dengan kos yang lebih begitu ya. Dari pihak travel ini ada merasa keberatan kah? Atau apa yang ingin disampaikan mungkin langsung ke Mbak Maria Segaf, mumpung lagi berdiskusi kita terkait hal ini. Mas Sidki, silakan. Sejauh ini alhamdulillah dari pihak travel kami aman-aman aja sih Kak ya. Baik itu kita di hotel di Mekah ataupun di Madinah. Karena memang sebelum isu visa dan tiket juga kami sudah benar-benar ingin memberikan kontribusi terbaik kepada jemaah, memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Bagaimana caranya jemaah ketika sudah sampai Mekah dan Madinah bisa fokus beribadah dengan baik dan tenang. Seperti itu, bisa khusyuk. Mas Sidki, selama beberapa hari di sana atau sejak kemarin sampai begitu ya, melihat gak sih tadi kalau kata Mbak Maria kan kita jamin tidak ada jemaah yang terlantar dan segala macam. Pemandangan Anda di sana, Anda menemukan itu nggak? Baik itu dari sampai di bandara, sampai menuju ke hotel begitu. Dari travel-travel lain mungkin? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah sejauh ini saya ngelihat jemaah dari Indonesia tenang dan lebih terlihat happy gitu ya. Karena memang insya Allah hasil dari komunikasi dari pihak kementerian dengan pihak travel sepertinya akan berdampak sangat baik gitu ya. Baik, oke. Saya mau ke Mbak Maria Segaf lagi. Mbak Maria, kalau menurut keterangan dari Kementerian Haji dan Umroh kan juga masih ada keberangkatan ya Mbak. Kita juga melihat Mas Sidki ini baru tiba kemarin di Arab Saudi, tepatnya di Mekah. Mbak Maria, nantinya untuk keberangkatan untuk umroh sendiri, apakah ada skema khusus yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh dalam arti tidak semua jamaah umroh ini bisa diberangkatkan atau memang secara bertahap nanti akan berangkat atau mundur mungkin jadwalnya atau mungkin tidak ke Jeddah, tidak maksud kami tidak
transit tapi memang langsung ke Jeddah atau seperti apa skemanya, Iya, Mbak? melihat bulan Ramadan dan juga menuju Lebaran biasanya high season nih. Banyak sekali High orang season, yang ya. pengen merasakan Betul, umroh di Idul Tanah Fitri di Suci. sana. Itikaf. Iya, betul sekali Mas Reza, Mbak Ratih begitu. Jadi mungkin saya jelaskan dulu posisinya saat ini ya. Jadi kami di Kementerian Haji dan Umroh pemerintah begitu ya, negara memang memberikan produk hukum berupa himbauan kepada jamaah umroh kita yang mungkin akan berangkat atau menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci dalam waktu dekat. Karena mengapa? Karena kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama faktornya adalah Arab Saudi sendiri memang masih membuka tangannya cukup lebar untuk menerima jamaah yang datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan perjalanan umroh. Yang kedua, kondisi di wilayah Mekah, Jeddah maupun Madinah itu juga cukup kondusif. Tadi kita dengar sendiri dari Mas Didki bahwa para jamaah kita kemudian melaksanakan ibadah dengan cukup khusyuk, kondisi di sana cukup kondusif dan memang tidak ada kendala apapun begitu. Kemudian yang ketiga, memang kan ruang udara di Arab Saudi juga masih dibuka. Memang betul juga kalau kita melihat ada beberapa juga maskapai yang memang masih melakukan penerbangan ke sana juga. Jadi akses dari tanah air menuju ke Arab Saudi pun juga masih dibuka. Kalau saya tidak salah ada penerbangan direct flight gitu ya, Garuda Indonesia, kemudian ada Lion Air, ada Saudi Arabia, ada Air Asia dan juga Batik Air. Mereka melewati ruang udara Oman yang memang hingga saat ini ruang udara Oman ini yang masih dibuka begitu. Jadi aksesnya masih ada sehingga saat ini memang bentuk produk hukum kami adalah himbauan kepada para travel untuk bisa menunda terlebih dahulu karena fokus utama kita kan adalah menjaga dan juga melindungi keselamatan dan juga keamanan bagi jamaah. Kita tidak pernah tahu apa yang kemudian akan terjadi dan juga melihat dinamika yang terjadi di Arab Saudi. Ini juga sejalan Mbak Ratih, Mas Reza dengan himbauan travel advice yang juga diberikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada masyarakat terutama pihak travel untuk bisa menunda terlebih dahulu perjalanan mereka menuju ke Arab Saudi begitu. Mungkin kalau bisa kami sampaikan begitu ya, untuk saat ini Mbak, alhamdulillah hasil kesepakatan bersama kami kemarin ditindaklanjuti oleh beberapa maskapai, terutama kemudian maskapai-maskapai yang sebelumnya begitu ya, yang melakukan penundaan penerbangan seperti misalnya kami sebut saja ada Qatar Airways, kemudian Emirates Airline yang memang tadinya melakukan transit di base mereka begitu ya, tapi akhirnya berdasarkan komunikasi kami mereka melakukan reroute dan kemudian juga melakukan penerbangan direct menuju ke tanah air dan akan membawa beberapa jamaah kami yang masih tertahan di Jeddah. Jadi ini upaya-upaya yang kemudian insya Allah ya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita dan semoga tidak ada penumpukan juga di bandara dan para jamaah kita baik itu yang tertahan di Jeddah maupun juga di beberapa negara transit bisa cukup tenang Mbak untuk kemudian segera kembali ke tanah air. Itu harapan kita semua. Mohon doanya Mbak Ratih, Mas Zidki, Mas Reza dan juga pemirsa TV One. Oke, Baik. kita juga berdoa semoga Donald Trump bisa dapat hidayah ya di bulan suci Ramadan ini supaya ruang udaranya terbuka sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dan juga hambatan bagi jamaah kita yang ingin beribadah umroh ke sana. Terima kasih Mbak Maria Assegaf dan juga Mas Sidki sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa kita wabarakatuh. ajak Anda Waalaikumsalam. Pemirsa kita ajak Anda sebentar ya untuk jeda terlebih dahulu. Saja kami punya informasi nih ada pelaku pembunuhan bocah berusia 12 tahun di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang telah berhasil ditangkap. Pelaku yang diketahui merupakan kakak tiri korban sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Ini ditegur saat main game. Seorang anak di Tanah Toraja tega menganiaya ibu kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam hingga mengalami kritis. Kejadian ini pemirsa bermula saat pelaku ditegur sang ayah karena bermain game. Namun teguran itu pun diabaikan oleh pelaku. Pelaku tersulut emosi saat hendak makan namun tidak disiapkan oleh ibunya yang membuat pelaku langsung menyerang ibunya menggunakan senjata tajam. Sang ibu langsung tersungkur berlumuran darah dan dalam kondisi kritis. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berikut barang bukti parang telah diamankan di kantor Polres Tanah Toraja untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pelaku pembunuhan bocah berusia 12 tahun di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku yang
diketahui merupakan kakak tiri korban telah berhasil diamankan. Keduanya ditangkap di kontrakan milik korban di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat. Diketahui kedua terduga pelaku merupakan pegawai di toko rempah-rempah milik korban di kawasan dekat Pasar Cisarua, Puncak Bogor. Saksi yang tetangga korban curiga karena korban tidak berjualan, kemudian mendatangi rumah kontrakan dan terlihat di rumah kontrakan korban ini ada banyak bercak darah. Saksi kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Cisarua dan ditindaklanjuti laporan ke Polres Bogor. Motif sementara ini pemirsa diduga karena pelaku ini kesal terhadap korban hingga tega membunuh korban. Baik, untuk mengetahui mengenai hal ini kita akan bergabung dengan AKBP Niko N. Adiputra, Kapolres Cimahi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, dari pendalaman pihak kepolisian Pak, apakah sudah diketahui apa yang menjadi motif sampai pelaku ini tega membunuh korban? Apakah karena sakit hati atau ada faktor lain Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwasanya memang benar pelaku daripada kejadian ini adalah pelaku tunggal yang dilakukan oleh kakak tirinya sendiri. Tentunya terkait dengan motif ini masih kami dalami lebih lanjut lagi, tapi yang pasti sebelumnya tidak ada pertikaian antara korban dengan kakak korban. Dan kemudian ada yang membuat kakak korban itu menjadi kaget, kemudian sampai akhirnya mengambil parang yang ada di rumah belakangnya atau rumah yang sebelumnya digunakan tapi sudah tidak digunakan lagi, lalu akhirnya menghabisi nyawa adik tirinya tersebut. Nah, ini masih kami dalami lebih lanjut karena memang dari mulai kejadian alhamdulillah 1 kali 24 jam berhasil kami amankan dan kami masih mendalami terkait dengan masalah motif daripada pelaku untuk menghabisi adik tirinya sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Kapolres, ini korban berusia 12 tahun, kalau terduga pelaku sendiri, apakah masih di bawah umur, Pak? Tidak, pelaku 28 tahun sudah menikah dan sudah mempunyai putri umur 2,5 tahun dengan pekerjaannya buruh di daerah Cianjur, Oke, dari informasi yang didapatkan dari orang tua, bagaimana hubungan mereka? Kalau tadi Anda katakan memang sebenarnya tidak ada konflik antara adik tiri dengan kakak tiri ini, tapi bagaimana hubungannya? Apakah memang benar baik-baik saja, Pak? Ya, itu yang masih kami dalami lebih lanjut karena hari ini juga kita melakukan pemeriksaan baik terkait dengan keluarga daripada korban sendiri karena kemudian juga dari istri pelaku yang akhirnya kami mintakan keterangan terkait dengan hal tersebut. Kami mempelajari terkait dengan apakah hubungan dengan pihak keluarga maupun lingkungan yang bisa menyebabkan akhirnya pelaku melakukan perbuatan tersebut. Pada dasarnya pada saat kemarin kejadian, pelaku datang untuk silaturahmi dengan pihak keluarga dan ditanyakan pada saat itu kepada korban dengan panggilan Den. Den, apakah orang mama ada, bapak ada, tidak ada. Nah, seketika di situ itulah yang masih kami dalami lebih lanjut dan semoga nanti ke depan kami bisa mengungkapkan lebih lanjut di beberapa rilis ke depan. Ya, Pak Kapolres, senjata tajam berupa golok ini yang digunakan pelaku untuk menganiaya adiknya, ini didapatkan dari mana, Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan seperti tadi, bahwasanya rumah yang digunakan oleh korban ini adalah rumah yang baru, dan di belakang rumah korban itu ada bangunan lama yang sudah tidak terpakai dan itu masih dalam bagian dari rumahnya. Di situ masih banyak perkakas lain seperti parang, golok, kemudian pacul dan sebagainya. Jadi ada yang membuat akhirnya pelaku ini tiba-tiba naik emosinya. Kemudian akhirnya dia turun keluar dan mengambil parang, akhirnya lalu menghabisi leher dulu, kemudian punggung dan akhirnya menyayat di bagian tangan. Nah, ini masih yang kami dalami di bagian itunya, apa yang menyebabkan emosi yang tiba-tiba langsung memuncak di situ. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Baik, Pak Kapolres, terakhir ancaman hukuman bagi pelaku? Baik, kami kenakan di sini pasal 459 dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juga pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang ancamannya bisa pidana penjara 20 tahun. Demikian, Mas. Baik, terima kasih banyak Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini.
Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita hadirkan informasi terkait kepolisian kembali melakukan olah TKP lanjutan di rumah korban dugaan perampokan maut di Komplek Prima Lingkar Asri Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya saat lagi. Pemirsa, peristiwa berdarah terjadi di sebuah rumah di kawasan Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat yang hingga kini masih dalam penyelidikan intensif pihak kepolisian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kota saat meninjau TKP. Kepolisian kembali melakukan olah TKP lanjutan di rumah korban dugaan perampokan maut di Komplek Prima Lingkar Asri Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi memeriksa isi dalam mobil korban menggunakan kunci cadangan karena kunci asli ini diambil oleh pelaku perampokan. Selain memeriksa kondisi mobil korban, polisi juga memeriksa bagian-bagian rumah korban, termasuk tembok yang diduga dilalui oleh pelaku. Sementara itu pihak keluarga korban menilai perampokan dan kematian korban dinilai janggal dan juga meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas. Pasalnya dalam kejadian tersebut hanya beberapa barang yang hilang, sementara kondisi rumah dalam kondisi rapi berikut berangkas milik korban yang tidak rusak tersentuh. Pasangan suami istri Ermanto Usman dan Pasmi Lawati menjadi korban perampokan yang terjadi di kediaman pribadi mereka. Kedua korban ditemukan warga di kamar dengan kondisi bersimbah darah akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala. Sang suami meninggal dunia sedangkan sang istri dalam kondisi kritis kini dirawat intensif di rumah sakit. Kita akan mengupdate bagaimana kondisi lokasi kejadian, kemudian mengulik lebih dalam terkait kejanggalan dari kematian pasangan suami istri ini. Kita akan bergabung dengan Faisal Rinaldi. Selamat pagi Faisal, silakan. Ya, selamat pagi Reza, Rati, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di kawasan Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana di lokasi inilah terjadi pembunuhan sekaligus perampokan yang terjadi kurang lebih pada Senin kemarin saat dini hari. Kami tunjukkan terlebih dahulu pemirsa melalui juri kamera kami, Taufik, bagaimana kondisinya saat ini. Yang kami tunjukkan saat ini merupakan lokasi kejadian, yakni kamar daripada korban yang saat ini masih dibatasi dengan garis polisi. Artinya karena untuk saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk bisa mengungkap siapa pelaku dan juga apa motifnya melakukan pembunuhan yang disertai dengan perampokan ini. Nah, untuk kondisinya seperti yang Anda lihat, ini dari 3 jendela ada 1 jendela yang hilang karena pada saat kejadian diduga melalui jendela inilah para pembunuh atau perampok ini memasuki daripada rumah korban. Nah, untuk saat ini memang masih terus dilakukan pendalaman untuk bisa mengungkap pelaku dan juga motifnya apa. Nah, sebagai pengingat Reza, Rati, dan juga pemirsa, di mana peristiwa ataupun kasus ini berawal daripada sang anak awalnya yang menemukan ayah dan juga ibunya pada dini hari atau pada sahur Senin kemarin. Pada awalnya sang anak ini memang curiga sang orang tua atau kedua orang tuanya ini tidak bangun sahur seperti biasanya. Lalu kemudian dicek ke dalam kamar, sang ayah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan luka di bagian kepala yang diduga akibat benda tumpul, sementara ibunya ditemukan dalam kondisi kritis yang lalu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Nah, saya akan mengajak Anda, Rati, Reza, dan juga pemirsa untuk membahas kasus ini lebih dalam bersama dengan seorang kriminolog. Ada Mas Luki Nurhadianto selaku kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat pagi, Mas. Pagi. Oke, Mas, kasus ini kan cukup menarik. Nah, ini yang pengen kita bahas adalah di mana kasus ini ada dugaan perampokan di dalamnya. Nah, menurut Mas sendiri dengan beberapa kejanggalan, seperti misalnya di lokasi kejadian ini tidak berantakan seperti perampokan pada umumnya. Apakah ini benar murni perampokan atau justru ada motif lain, Mas? Ya, sebelumnya kita turut berduka cita kepada keluarga dan berkaitan dengan kasus ini, maka ada beberapa aspek yang bisa kita telaah. Yang pertama, memang tujuan utama dari kejahatan itu perlu diketahui terlebih dahulu. Apakah memang perampokan dengan pembunuhan atau kebalikannya, bahwa perampokan dengan modus pembunuhan. Yang kedua yang bisa kita gradasi berikutnya adalah bahwa perampokan ini atau kemudian pembunuhan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memang memiliki profesionalitas tersendiri. Jadi mereka sudah memetakan di awal, mereka sudah tahu bagaimana kemudian untuk bisa escaping jika memang terjadi sesuatu yang kemudian
kemudian memberikan resiko tertinggi. Yang ketiga adalah perampokan ini adalah salah satu bentuk modus bahwa tujuan utamanya bisa jadi bukan itu. Kita bisa melihat bagaimana kemudian adanya kunci yang kemudian hilang, terus kemudian mereka bisa beraktivitas rapi seperti itu, bahkan mereka bisa menghilangkan jejak-jejak yang kemudian bisa melekat kepada dirinya. Yang keempat yang bisa kita telaah berikutnya adalah keberadaan CCTV yang seharusnya bisa menjadi kunci, namun kemudian menjadi sangat minim gitu keberadaannya. Maka dalam konteks ini kita bisa investigasi atas dasar dua aspek. Sesuatu yang bersifat zonal, yakni adalah lokasi TKP sampai kemudian titik-titik di mana pelarian daripada pelaku itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa point to point. Jadi kita bisa telaah dari titik mana saja kemudian pelaku melakukan tindakan kejahatan dan bagaimana mereka bisa melarikan diri. Kurang lebih demikian. Artinya Mas, untuk perampokan disertai pembunuhan dan juga pembunuhan berkedok, perampokan ini dua hal yang berbeda ya? Ya, tentu ini suatu hal yang sangat berbeda gitu. Saat kemudian terjadinya perampokan yang kemudian disertai dengan pembunuhan, maka tujuan utamanya adalah melakukan perampokan sampai kemudian dia bisa menghabisi nyawa dari korban. Dalam konteks ini, maka yang bisa kita telah adalah mereka mengkalkulasikan resikonya. Jadi ada sesuatu yang mereka dapatkan, ada keuntungan yang mereka ingin dapatkan dari tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah saat kemudian dia melakukan pembunuhan dengan modus perampokan, maka tujuan utamanya adalah menghilangkan nyawa secara lebih terstruktur dan terencana. Jadi upaya untuk bisa menghilangkan barang bukti atau kemudian menghilangkan jejak dengan dari perampokan itu bisa dieliminir dengan hal-hal yang kemudian melekat kepada diri korban, itu kemudian tidak secara serta-merta propertinya itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat hilang. Nah, dalam kedua aspek ini maka tentu bisa kita telah sejauh mana kemudian peran dari para pelaku ini. Dugaan saya adalah mereka sudah melakukan pengawasan kurang lebih 7 hari ke belakang. Jadi mereka sudah melihat bagaimana surveillance pengawasan, terus mereka sudah bisa memetakan titik-titik mana saja yang minim dengan pengawasan tersebut. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks perumahan di sini gitu ya, dalam konteks TKP ini sangat tertutup dan hanya memiliki satu akses untuk keluar masuk saja. Mas Luki, sebenarnya Mas, apa saja Mas yang menjadi faktor-faktor yang bisa dikatakan indikator sebuah kasus ini murni perampokan atau justru ada motif lain? Apa saja faktornya? Ya, biasanya dalam konteks perampokan ada upaya untuk mendapatkan suatu properti di sana. Jadi mereka sudah mengkalkulasikan dan seringkali perampokan itu cenderung tidak menyasar rumah-rumah yang memang sudah mereka incar. Jadi mereka sudah bisa memetakan beberapa titik-titik saja gitu ya, yang mereka kalkulasikan bahwa itu memiliki harta benda atau kemudian yang bisa mereka kalkulasikan itu cukup untuk bisa dilakukan tindakan perampokan tersebut. Yang kedua adalah jika memang ini mengarah kepada pembunuhan, maka yang bisa kita lihat ini ada upaya untuk memberikan suatu tindakan intimidatif bahkan kemudian cenderung balas dendam. Jadi mereka berupaya untuk kemudian tidak memberikan satu benda tajam atau kemudian mereka melakukan ini dengan benda tumpul, maka itu mengindikasikan mereka sudah mempersiapkan apa-apa yang seharusnya bisa mereka lakukan untuk bisa menghabisi nyawa dari korban. Yang berikutnya yang bisa kita petakan adalah saat kemudian ini perampokan, mereka berupaya bisa mendapatkan satu gain atau keuntungan dan cenderung bahwa ini berkaitan dengan properti. Dalam konteks ini kita cenderung bahwa tidak melihat gitu ya bagaimana kerugian yang ditimbulkan dari korban, dan alih-alih kemudian mereka bisa mendapatkan kerugian, mereka cenderung untuk dapat melarikan diri mengambil sesuatu yang seharusnya tidak bisa dikonversikan menjadi suatu keuntungan. Terima kasih Mas Luki, semoga pihak kepolisian bisa segera mengungkap kasus ini Mas ya. Terima kasih banyak Mas. Ya, Reza Rati dan juga pemirsa, seperti yang tadi dikatakan bahwa untuk dalam kasus ini belum diketahui apakah murni perampokan atau pembunuhan. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh kriminolog, perampokan yang berujung pembunuhan dengan pembunuhan yang berkedok perampokan ini adalah dua hal yang berbeda. Karena untuk saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk bisa mengungkap pelaku dan juga motifnya apa. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio bersama Reza dan juga Rati. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Usai jeda kami punya informasi mengenai angin kencang dan gelombang tinggi yang membuat sejumlah kapal feri mengalami kesulitan untuk bersandar di dermaga penyeberangan Merak, Banten. Selengkapnya usai jeda. Ya, ada yang menghebohkan pemirsa. Jadi video memperlihatkan seorang warga negara asing di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat ini menjadi sorotan karena terlibat keributan dengan warlock di sebuah masjid. Karena dia ngerasa terganggu dengan suara tadarusan dari speaker masjid. Ya ampun, iya. Jadi pemirsa ini diduga terjadi karena pelaku merasa terganggu ya, tadi yang Rati bilang. Jadi menurut keterangan kepala dusun setempat, ini wanita tersebut datang ke masjid pada malam hari dan langsung merusak peralatan seperti mikrofon. Situasi semakin memanas saat warga mendatangi pelaku dan mengambil
ponsel milik warga yang sempat direbut oleh dia. Dalam ketegangan tersebut, pelaku sempat membawa senjata tajam berupa parang untuk mengusir kerumunan warga. Meski terjadi aksi saling dorong yang mengakibatkan satu orang terluka, warga akhirnya berhasil merebut salah satu senjata tersebut. Saat ini kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Ini ada pengaruhnya apa sih, nggak mungkin minuman keras atau lain sebagainya nggak sih? Karena melihat kok berani banget bawa parang. Betul. Ya Anda datang ke negara kita, di mana ini negara mayoritas Muslim dan Betul. lagi bulan suci Ramadan, ya nggak ada salahnya Sedang juga bertamu untuk ya. untuk mendengarkan tadarus di masjid ya kan? Betul, Atau ini bertadarusan di masjid. harus benar-benar clear ya bahwa jangan sampai ada kejadian kembali Betul. terulang begitu ya. Sesama manusia, sesama tetangga harap saling menghormati lah ya. Menghormati ya. Nah, berikutnya kita punya kabar juga yang cukup menghebohkan dunia maya pemirsa, karena cuaca yang kembali memburuk. Ini ada kawasan penyeberangan Merak, Banten pada Selasa malam lalu yang ternyata kapal-kapal ini tidak bisa bersandar di sana nih. Ya, kalau kita melihat memang angin kencang serta gelombang tinggi membuat sejumlah kapal feri mengalami kesulitan untuk bersandar di dermaga. Dalam unggahan terlihat ini ada air laut yang naik hingga ke area daratan dan juga membasahi jalur akses kendaraan. Fenomena alam ini pemirsa menyebabkan antrian panjang dan kemacetan total di sekitar area pelabuhan karena memang operasional dari kapal ini akhirnya terhambat. Kita ngebayangin 2 minggu lagi, mungkin nggak nyampe lah, seminggu setengah. lagi. Sudah banyak yang mudik lebih awal ya kan. Iya. Kalau ngebayangin dengan kondisi seperti ini, nampaknya tidak begitu lancar nanti arus mudik. Semoga enggak ya, semoga situasi gelombang tinggi, angin kencang, cuaca ini sudah kondusif ya Za. Karena masih ada waktu, semoga ada modifikasi cuaca juga nanti mungkin yang bisa membantu ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya, sebuah unggahan video mengejutkan warganet karena ini memperlihatkan benda yang sekilas ini tampak seperti tumpukan roti di atas daun pisang. Namun ternyata setelah dilihat dari dekat, benda tersebut nyatanya adalah kumpulan telur ular piton dalam jumlah yang banyak. Waduh. Ya ampun, jadi pemirsa, telur-telur ini punya ukuran besar dengan warna putih kecoklatan akibat terkena tanah dan juga material alam di sekitarnya. Dalam rekaman tersebut, ini terlihat ada beberapa ekor anak ular juga sudah mulai keluar dari cangkangnya. Perlu diketahui pemirsa bahwa ular piton biasanya bertelur dalam jumlah besar di dalam satu sarang. Induk ular pun memiliki insting kuat untuk menjaga telurnya hingga menetas, sehingga sangat berbahaya jika ada manusia yang mendekat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak sembarangan menyentuh atau mengevakuasi temuan seperti ini secara mandiri. Segera lapor ke petugas berwenang atau ahli reptil demi keamanan bersama. Dan satu lagi informasi untuk Anda pemirsa, biasanya ular-ular ini bertelur di musim hujan seperti sekarang. Jadi harus waspada ya, terutama yang rumahnya dekat-dekat rawa, kebun begitu. Kalau di dadar mungkin bisa buat buka puasa. Ngeri juga mau makan bentukannya kayak gitu tuh Za, tuh kalau dibuka tuh isinya beneran ular bukan mainan nih kan. Kita kabar berikutnya pemirsa, ini definisi tanggung jawab tiada tanding datang dari seorang kurir paket yang satu ini. Kenapa ya kira-kira ya? Jadi memang kalau diunggah di media sosial dan juga viral di pemirsa, ini ada seorang kurir tetap santai menyelesaikan transaksi COD meskipun api sedang asyik melalap atap salah satu rumah di sekitar lokasi. Seolah tidak terganggu dengan adanya asap tebal, bahkan suasana sudah panas. Sang kurir tetap teliti memotret paket sebagai bukti terima. Ya Allah mas, masih ya tanggung jawab sih, memang menjadi amanah nomor 1 harus dijalankan begitu ya. Netizen pun geleng-geleng karena melihat aksi paket core ini. Mungkin prinsipnya adalah rumah boleh terbakar, tapi barang belanjaan harus tetap disampaikan kepada pembeli. Itu betul, apalagi kemarin setelah 33. Batuin gitu loh, madamin api dulu mas, madamin api, nyiramin air dulu. Nanti kalau udah padam, mbak ini paketnya mbak. Kalau tanggal kembar 33 kemarin kan yang check out juga banyak Iya soalnya. benar. Ya nggak kerasa ya, Reza dan Rati sudah menemani selama 2 jam ke belakang tadi ya. Kami akan kembali esok hari. Kalau begitu izinkan kami pamit, saya Reza Balwal. Saya Kamarati Kusuma, terima kasih dan sampai jumpa.